Terciduk tanpa sengaja, Roy Suryo, Tifa, Egy Suzana lagi rapat diam-diam membuat strategi kekejian. Tuhan perlihatkan semuanya kepada kami. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait yang ganteng kece ya. Ya, video kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Ada kejadian yang cukup mengejutkan dan menarik untuk kita simak baik-baik. Tapi sabar gitu ya, ikutin dulu ya alur ceritanya gitu ya teman-teman ya. Saya bersama teman-teman dari YouTuber Nusantara ya, Bang Agri ya, terus Bendol ya, Bang Bendol, Mas Khairul Imam ya, Bang Boy dan rekan-rekan lainnya ya, beberapa membuat apa podcast ya bersama dengan kemarin itu bersama dengan Kodari ya, Mr. Q gitu ya, ini ya fotonya teman-teman ya. Ya ini saya ya sama Mr. Q, kalian tahu kan siapa dia gitu teman-teman ya. Ini orang ganteng yang sebelah kiri ya kan. Yang sebelah kanan itu ini paling punya kekuasaan lah ya. Staf khusus wakil ketua staf khusus Presiden Republik Indonesia. Itu dia ya teman-teman ya. Di sini banyak teman kita ya, YouTuber Nusantara ya. Ada like kita juga ya kan, Boy, terus ada juga ini kita kumpul semua ya. Teman-teman ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kita bikin podcast edisi perdana gitu ya bersama wakil ketua staf khusus Presiden Republik Indonesia saat ini ya teman-teman ya. Ini Bang Agri ya, ada Bang Agri ya, itu teman-teman ya. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah nanti nonton di YouTube channelnya Bang Agri ya, karena udah tayang hari ini kayaknya ya. Oke, setelah itu teman-teman ya, sebuah kebanggaan besar sih sebenarnya ini ya. Adalah langkah besar untuk YouTuber Nusantara bisa lebih dekat dengan lingkaran pemerintahan. Ya, sempat bincang-bincang gitu ya, selesai acara sama Mr. Q ini katanya Mr. Q ini akan menyampaikan juga, menjembatani, menghubungi lah gitu ya. Karena dia staf khusus presiden ya, dia akan sampaikan juga tentang YouTuber Nusantara gitu yang mendukung pemerintahan dan juga Pak Jokowi. Gitu ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Memang dulu pas pelantikan ya teman-teman ya sama Pak Prabowo, saya di ini saya ikut gitu. Saya hadir ke istana teman-teman karena saya juga membawai salah satu relawan gitu ya. Itu Pride, Prabowo Gibran Digital Team gitu ya. Dan akhirnya saya dapat undangan saat pelantikan gitu ya. Tapi jauh, jauh banget gitu. Ngelihatnya dari tenda istana itu ke pintu istana gitu, ibaratnya pintu rumahnya istana gitu, bukan gerbang ya, saya udah di dalam gerbang, sorry. Gitu, tapi tidak bisa sempat salaman karena banyak juga warga yang rakyat Indonesia yang harus disapa gitu. Dan kebetulan pada saat itu Pak Jokowi juga ketika sudah serah terima, dia sebentar ke istana langsung cabut ke Solo. Jadi Pak Prabowo juga nggak mau, dia tetap nemenin gitu ya.
ke apa, ke bandara gitu ya. Itu teman-teman ya, jadi, nggak bisa foto-foto lah gitu, cuman sekilas gitu aja tuh ngelihat, wow gitu, Pak Pak Prabowo gitu. Tapi kalau memang nanti rencana Tuhan, ya pasti bisa ketemu sama Pak Prabowo ya, satu meja lagi seperti Pak Jokowi ya. Nah ini di sini kita banyak sekali teman-teman ya, akan membuat program-program dari YouTuber Nusantara, bikin podcast gitu kan. Dan kita akan memberitakan, kabar baik lah gitu, dan melawan hoaks-hoaks ini gitu ya. Ah, yang menariknya lagi di sini teman-teman ya, di, eee, apa, di kesempatan ini setelah kami berangkat, selesai acara ini dan kami pergi makan gitu ya, kita pergi makan, ini yang kocak teman-teman, ini sangat kocak sekali. Kenapa saya bilang kocak? Kita ketemu, dengan, orang yang kita nggak suka teman-teman. Orang yang kita, eee, benci lah gitu ya. Benci bukan benci sama ininya gitu, dengan perilakunya gitu ya. Di mana teman-teman, kita bertemu dengan, eee, Tifa, Rosuryo gitu ya, eee, di suatu tempat makan gitu ya, saat duduk santai, ketawa-ketawa ya, nyuap nasi sambil cerita lah gitu ya, cerita masa depan gitu ya. Tapi siapa sangka teman-teman, tanpa kami rencanakan ya, ternyata meja sebelah diisi orang-orang yang belakangan ini sering bikin geger negeri ini teman-teman. Ya, siapakah itu dia? Dia itu adalah Rosuryo, Dokter Tifa, Egy Sujana, dan para pengacara mereka teman-teman. Kita duduk di satu restoran, satu ruangan, satu hawa, tapi beda tujuan, ya kan? Ya, pasti kalian nggak percaya ya teman-teman, pasti kalian nggak percaya. Saya kasih lihat teman-teman ya. Saya kasih lihat sebentar, saya buka fotonya. Mana? Nah, ini dia teman-teman, ya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini tempat kita makan teman-teman ya. Nah, mereka di sini teman-teman tuh. Nih ya. Ini Rosuryo, ya kan? Teman-teman lihat nggak? Ya, ini Rosuryo ya. Ini kawan-kawan, ini Tifa ya. Ini tahulah siapa ya. Pakai topi seperti ini, dan Rijal ya. Ada ya, teman-teman? Saya ganti lagi ya. Sebentar. Nah, ini berat sebenarnya teman-teman ya. Berat sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih ya. Nah, ini Mas Agri ya. Nah, ini Rosuryo teman-teman, ini pengacara-pengacara mereka nih. Mereka lagi bikin strategi teman-teman. Ini kan ini kan, ini saya ini ya. Rosuryo di sini nih. Nih, ya. Lihatnya teman-teman tuh, ya kan? Nah, ini Mas Agri tuh lagi makan. Saya fotoin gitu, saya fotoin. Ya. Nggak percaya lagi kalian, saya kasih lihat lagi teman-teman ya, yang lebih ininya lagi. Nah, nih, nih, ini Tifa, Dokter Tifa itu teman-teman ya, ya.
Tuh, ya kan? Bentar, pakai yang ini, nih. Ini kita foto nih teman-teman. Nggak main-main loh teman-teman, tuh. Ah, ya kan? Ini kita nih, ini Bang Agri, ini istrinya, ini tim kita juga gitu ya. Lihat tuh, ini Roy Suryo. Kalian lihat tiap jumpa pers kan dia pakai baju biru itu kan teman-teman. Yang nggak pernah ganti-ganti baju itu ya. Tuh, itu dia. Bicara sini, sana, sini gitu ya. Ini Mas Agri gitu. Kaget kita teman-teman ya. Kaget beneran. Ya, sebentar saya ini lagi. Nih, tuh. Tifa. Ya kan? Egy Sujana. Astaga. Astaga teman-teman, apa maksudnya ini? Saya berpikiran begitu teman-teman ya. Kenapa seperti ini Ferguson gitu ya? Apa yang terjadi Ferguson gitu ya? Nih saya kasih lihat videonya teman-teman. Ini saya makan tuh kan. Tuh, ini Roy Suryo tuh jalan dia kan. Sebentar. Nah ini Roy Suryo jalan nih teman-teman. Nah ini jalan dia nih teman-teman. Nih Roy Suryo nih teman-teman. Roy Suryo yang jalan ini nih. Kita makan di sini nih, ya. Ini Roy Suryo datang tuh, set. Ah, ah. Ini saya nih, ya. Ini saya. Sampai saya yang, aduh, kok begini sih, gitu ya. Tapi tetap saya habisin makanannya teman-teman. Saya tetap habisin, ya. Jangan khawatir kalau perihal itu, gitu ya. Habis menghabiskan itu rajanya, gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Ininya, nah gini bisa tuh, ya kan? Bang Agri sampai bilang, hah? Bener lu, oh iya lu, gitu loh. Eh, Lul Surya duduk tuh, ya kan? Nggak tahu teman-teman ya. Nah, ya kan? Lanjut lagi. Ada lagi. Ini kita makan nih teman-teman nih. Tuh, ini tim kita, ya. Cuman seberangan teman-teman, cuman seberangan, ya. Ini angkat tangan si Rosuryo ya, angkat tangan karena si Tifa mau naik, dia mau sholat dulu teman-teman. Ya, ini kita makan, ya kan. Nah ini Rosuryo nih teman-teman, ya. Tuh. Nah ini Tifa teman-teman datang nih Tifa nih teman-teman. Tifa datang. Ini Tifa ini teman-teman. Tifa. Ini Tifa lewat teman-teman. Dia mau ke ini kita dengar tuh mau ke toilet dulu. Nah, tuh. Ini Tifa nih bersama sis yang ininya itu. Mereka naik ke atas ya kan. Nah, gitu ya. Tuh. Tifa ini teman-teman. Tifa beneran saya ngeliat bukan hanya cuman di jumpa pers doang gitu ya. Di TV di ini ya. Tapi langsung. Ya. Itu teman-teman. Ya. Ini nah ini ketika tangkapan tangan dari tim kita ya. Nah, ini Roy Suryo lewat tuh. Kan mukanya kelihatan banget ya teman-teman tuh. Ya kan? Ngeri ya teman-teman ya. Bisa di atas. Nah, nah, lewat dia di depan mata kawan-kawanku. Hancur nggak lo? Ngeri nggak lo? Ngeri nggak?
Ngeri nggak? Hah? Kacau nggak? Kacau nggak? Di depan mata teman-teman, gitu ya. Ini sangat-sangat, gimana ya, kesel iya, mau samperin takut salah, ya kan. Karena saya pernah juga bikin konten itu, saking keselnya juga teman-teman ya. Saya katakan, gua mau lakban tuh mukanya si, mulutnya si ini, gitu ya. Kalau gua ketemu gua akan lakban, gua bilang. Serius teman-teman, makanya habis makan saya berencana mau beli, ke Indomaret gitu lakban, saya samperin biar saya lakban. Saya samperin datengin, Bang Agri bilang, "Udah jangan." Dia bilang, "Oke, kita iniin juga." Ya, yang kami awalnya nggak sadar gitu ya, tapi pas nengok ke kiri gitu ya, loh kok kayak familiar ya, kok kayak Rosrio ya. Iya beneran temen-temen, tadi lihat kan? Terus ada Tifa lagi, ada Egis juga lagi, aduh oh my god, oh my god, OMG, astaga, kami lagi makan di sebelah meja, geng anti Jokowi, kesel nggak lo? Wajah mereka serius banget gitu ya, nggak ada ketawa-ketawa kayak kita gitu teman-teman, nggak ada. Mereka kayak lagi mikir keras gitu, mikir keras. Gimana ya biar nggak masuk penjara? Laporan Pak Jokowi ini kok kayak makin nyata gitu ya. Ya, mungkin aja mereka lagi rapat darurat. Strategi anti lapas. Operasi hindari borgol. Aduh, tapi bener deh teman-teman ya. Kita sempet bisik-bisik gitu ya. Bro, ini kita makan bareng musuh negara loh. Gue bilang aja gitu sama Bang Agri, gue bilang. Ya, jangan-jangan nanti makanan kita dicek CCTV KPK. Ya, tapi sayang kita nggak nyamperin mereka teman-teman ya. Ya, bukan karena takut, tapi takut nanti makan nasi berubah jadi debat terbuka nasional gitu ya. Iya, iya. Bayangin ya, tengah restoran ya, Pak Roy ya, ijazah ya, siapa yang palsu sebenarnya Pak kalau kita tanya gitu ya. Tadinya niatnya begitu, mau nanya begitu saya teman-teman. Ya, Bu Tifa, logika Anda ngelintir banget deh. Gitu. Enggak, kita enggak mau viral karena ditipu piring lah gitu teman-teman ya. Gak usah ngambil kericuhan lah. Ya, makanya Tuhan izinkan ini mungkin ya, mungkin ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Tadinya kan saya berpikiran ini negatif awalnya teman-teman ya, berpikiran negatif. Mungkin ini saatnya saya bisa ngelakban mulutnya Tifa. Tapi setelah saya selesai makan, saya kenyang, ya mungkin malaikat datang juga, dia bilang, udahlah sabar. Tapi teman-teman ya, teman-temanku si Raid Media ya, jujur ya,
Saya yakin ini bukan kebetulan, ya. Saya yakin mungkin ya Tuhan memang ingin memperlihatkan pada kami gitu ya, YouTuber Indonesia, nah YouTuber Nusantara bahwa mereka ini lagi kelabakan, ya, lagi nyusun strategi lagi gitu ya. Karena kita dengar juga bisik-bisikannya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana gitu. Pokoknya mereka itu bucak lah teman-teman. Kalau dapat begini pertanyaan dari sini gimana? Kalau ditanya stasiun TV begini bagaimana? Harus bagaimana, 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 bagaimana. Ya, dan strategi mereka itu keji teman-teman, keji, licik, mencari kambing hitam baru. Saya dengar banget teman-teman. Aduhai, kok begini mereka ya? Tuhan izinkan kita pertemukan ini untuk mereka mencari kambing hitam baru. Kita dibukakan mata pikiran langsung untuk memperlihatkan mereka membuat strategi, ya, mencari kambing hitam baru, ya. Aduh, kita dengar mereka ngobrol pelan-pelan, tapi dari gerak bibir dan mimik wajahnya teman-teman ya, mereka belum kapok. Mereka belum sadar. Masih mau menjatuhkan Pak Jokowi. Masih nyari celah untuk menebar fitnah. Dan saya percaya teman-teman ya, Tuhan ingin kami melihat ini langsung teman-teman. Saya percaya teman-teman. Saya percaya sampai saya bilang sama Mas Bang Agri, Bang, saya percaya Tuhan ingin kita ya melihat langsung strategi-strategi yang mereka buat. Tapi juga Tuhan mengingatkan kita teman-teman ya. Mengingatkan saya, kamu boleh muak dengan perbuatannya. Tapi jangan benci orangnya. Kasihi musuhmu. Karena mereka hanya manusia yang sedang tersesat. Itulah kenapa kami tidak membalas dengan kebencian teman-teman ya. Kami hanya untuk mengingatkan. Kami ingin mereka tahu Pak Jokowi tidak sendiri. Kami ini cuman apalah teman-temannya, anak-anak kampung gitu ya. Iya anak kampung, kami anak kampung bukan anak menteri. Kami nggak dibayar. Tapi kami punya nurani. Ya. Kami pakai kamera HP, tripod murahan ya. Sinyal wifi tetangga numpang gitu ya. Demi menyuarakan satu hal. Orang baik tidak boleh dibungkam. Kita tidak boleh diam kalau pemimpin kita difitnah.
Ya. Kami tidak kenal pribadi dengan Pak Jokowi ya teman-teman ya. Jujur saya juga nggak kenal. Tapi kami kenal rasa hormat. Ya. Kami tahu beliau sudah memberi waktu, tenaga, bahkan harga diri untuk negeri ini teman-teman ya. Kalau beliau dibenci, maka ada kami yang akan berdiri di membelanya. YouTuber Nusantara akan siap terus berjuang membela Pak Jokowi. Dengan apa? Dengan vlog kami, dengan narasi kami, dengan suara rakyat jelata ini gitu ya. Karena kami sadar ya, fitnah kalau dibiarkan akan jadi budaya. Budaya kalau diterima akan jadi warisan. Dan warisan yang rusak akan hancurkan generasi ini, gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Kita nggak bisa diam teman-teman, nggak bisa. Makanya buat teman-teman komen, jangan diam, lawan. Ya, banyak yang bergelar profesor, tapi mulutnya busuk. Bicara agama, tapi hobinya caci maki. Pakai logat-logat agama, peci, pakai jilbab apa dan sebagainya. Tapi ngefitnah. Kami nggak ingin anak cucu kita tumbuh dalam narasi penuh kebencian seperti ini teman-teman ya. No, 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 no. Jadi kami sepakat terus menyuarakan ya. Walaupun ya kemarin ketika Pak Jokowi memberikan kami, mengajak kami makan, terus Pak Jokowi ambil piring ya. Di ini ada yang videoin ya. Di ini YouTuber Nusantara itu, di situ dibilang kami adalah ternak Jokowi. Kalian bisa lihat lah di TikTok udah viral tuh. Kita dibilang ini ya, semualah campur aduk. Lagi memberikan, Jokowi lagi memberikan ternak-ternaknya gitu ya. Ya. Teman-teman ya. Jangan pernah balas kebencian dengan kebencian teman-teman. Ya. Tapi juga jangan diam ketika kebenaran diinjak-injak. Ya. Kami tidak benci Rosuryo, ya jujur ya. Saya pribadi tidak benci Rosuryo. Tidak benci Tifa. Tidak benci Egi. Tidak benci Rija dan kawan-kawan lah gitu ya. Yang kami tidak suka adalah watak dan kelakuan mereka. Semoga mereka tersadarkan. Ya. Semoga Tuhan lembutkan hati mereka. Dan ingat, Pak Jokowi enggak sendiri. Ada saya, ada kami, ada kamu, ada rakyat yang peduli dan tahu siapa yang benar.
Kalau kamu setuju bahwa fitnah harus dilawan, kalau kamu juga muak ya dengan narasi kebencian, ya bantulah subscribe channel ini teman-teman ya. Bantulah. Masih seupil ini subscriber ini. Bantu biar nyampe ke telinga mereka gitu ya. Subscribe sekarang ya juga ya. YouTuber Nusantara, ya kan? Promosi dikit lah. Share video ini. Siapa tahu ya, sampai ke mereka gitu. Ya, yang lagi nyari cara kabur dari penjara. Soalnya pembahasan topik mereka itu di meeting mereka saat itu dalam teman-teman. Apalagi urusannya ITE lah kena ya. Undang-undang ITE itu 8 sampai 12 tahun teman-teman. 1 tahun aja udah capek di penjara ya kan. Apalagi 8 sampai 12 tahun. Ya itu ya teman-teman ya. Mari kita jaga bangsa ini dengan kasih, dengan nurani, tapi tetap berani. YouTuber Nusantara bukan cuman bikin konten ya, tapi juga bikin perubahan teman-teman ya. Ya, itu teman-teman. Jadi buat teman-temanku, ya itulah pengalaman kita ya. Ada hal yang baik, ada hal yang buruk, tapi kita lebih memilih hal yang baik. Ya, makanya saya bikin konten ini ya mungkin biar tahu keadaan sebenarnya. Ya. Itu teman-temanku ya. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Teman-teman jangan lupa share video ini. Share video ini teman-teman sebanyak-banyaknya ke grup-grup Facebook, grup-grup ini, bikin terciduk mereka, terciduk gitu ya. Terciduk mereka. Gitu. Dengan strategi-strategi buruknya itu. Gak nyangka gitu loh. Bisa satu tempat yuk. Kita yang menyuarakan ya. Melawan mereka ada di situ. Ya, apalagi Vicky Himpong tuh. Wah, udah kesel kali dia. Soalnya dia disebut-sebut sama Rosiro mulu kan. Di stasiun TV ini udah mulai mencari kambing hitam lah. Gara-gara Vicky Himpong membuka hasil forensik ijazah itu. Dia bungkam. Ya udah teman-teman, nanti kalian nggak nonton sampai akhir lagi ya. Udah 30 menit lebih. Itu aja dari saya teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye, sarangeo. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan
cinta Indonesia. Kami Jokowi Lovers bersama Prabowo lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Ini lagu balasan dari Blaker Majenang untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Rama Sarita, dengarkan lagu untukmu dari saya. Ngaku soleha, faktanya betina murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa takbir. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu semua palsu, penuh dengan kebohongan. Rahma Sarita, anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh kau pecah belah. Kami bersatu, walau kau coba patahkan arah. Menghina Pak De Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja, bukan sibuk debat. Kau sebar hoax tiap hari kau bangun, membakar damai dengan lidah beracun. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis, tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis, tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing